Ya, bersama pengamat politik Saiful Munjani menilai pemilu yang jujur dan adil bisa saja terjadi asalkan Presiden Jokowi harus dimakzulkan. Pemakzulan itu untuk memberikan informasi yang bagus kepada publik bahwa orang yang dekat dengan Jokowi tidak layak untuk dipilih. Menurut Saiful, selama ini juga telah terjadi penyimpangan masif terhadap kekuasaan yang dipegang oleh Presiden Jokowi. Harapan saya adalah harus dilakukan proses pemakzulan terhadap Pak Jokowi. Ada orang yang bilang, berbahaya pemakzulan itu. Bisa chaos, bisa teman-temannya Pak Gatot ambil alih secara tidak demokratis, terusnya seperti itu. Saya sebutnya proses pemakzulan. Bisa jadi sampai Oktober tahun depan, bukan tahun depan ya, tahun ini, Oktober tahun ini, ketika tanggal 20, ketika Pak Jokowi selesai jadi presiden, mungkin proses pemakzulan itu belum selesai. Oke? Tapi harus dilakukan itu, karena itu akan memberikan informasi yang bagus kepada publik, bahwa orang yang dekat dengan Jokowi, yang didukung Jokowi nggak layak untuk dipilih. Itu prosesnya yang sangat penting. Bahwa kemudian nanti sampai Pak Jokowi turun, pemakzulan belum selesai, tidak apa-apa. Kalau ditemukan aspek-aspek kriminal, Pak Jokowi sudah berhentikan bisa dimasukkan. Ya, baik, kita lanjutkan. Mas Angga, dari Timnas Amin, bagaimana melihat wacana pemakzulan ini? Iya, kalau kita sih melihatnya ini adalah proses demokrasi. Kita sendiri tidak terlibat dalam proses pemakzulan ini gitu ya. Memang ada beberapa yang jadi bagian dari timnas. Tapi kita tidak terlibat secara aktif dalam proses ini karena kita melihat ya ini aspirasi publik gitu. Siapapun terlibat boleh ikut dalam proses pemakzulan ini, mau ikut di petisi 100 atau mendukung di yang lain, karena kan sebenarnya dalam konteks wacana publik pemakzulan ini sudah digagas atau dimulai juga dari beberapa speech-nya Saifullah Fatah yang secara jelas bilang bahwa ada beberapa pelanggaran-pelanggaran baik itu etik dan segala macamnya gitu ya, kaitan sama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi gitu. Tapi dalam perspektif pencalonan sendiri, sisa 30 hari ini Timnas Amin sendiri fokus terhadap proses pemilu. 14 Februari kita fokus turun ke masyarakat, menggait masyarakat, dan sampai Pak Anies dan Pak Muhaimin fokus mempersiapkan debat-debat yang akan ada di beberapa pekan ke depan gitu. Jadi biarkan ini proses publik yang berjalan. Tentunya ada yang puas dan tidak puas, itu ada dinamika politik gitu ya, dinamika politik di masyarakat. Timnas Amin soal wacana pemilu yang terancam terjadi kecurangan, di mana posisinya? Kayaknya paling banyak ini melaporkan. Paling banyak dicurangi kayaknya. Paling banyak dicurangi. Ya, kita sendiri dalam konteks kecurangan gitu ya. Kita sendiri kan paslon yang balihonya paling sedikit tapi paling banyak dirusak gitu. Udah mas sedikit dirusak loh pula gitu. Kasihan banget lah kira-kira gitu. Tapi kita sendiri melihat bahwa proses kecurangan itu pasti ada, potensi kecurangan itu ada, apalagi intimidasi dialami teman-teman relawan di daerah gitu ya. Beberapa bahkan caleg-caleg kami gitu yang masang foto bareng paslon juga balihonya dirusak, bahkan ada ancaman terhadap calon presiden kami gitu kira-kira gitu ya. Meskipun kita melihat bahwa ya ini yang ngancam ini cuma sok-sok keren aja gitu namanya di media sosial kan. Tapi kita melihat bahwa ancaman-ancaman ini kalau misalnya dibiarkan juga bisa jadi nggak bagus buat demokrasi kita gitu. Makanya segala hal yang ada, kita sih berharap aparat penegak hukum, Bawaslu, kepolisian itu bisa berpihak secara netral gitu ya. Jadi bagian dari penyelenggara yang adil. Jadi wasit yang adil, bukan wasit yang ikut campur gitu. Buat semuanya. Kemarin ada di Sulawesi juga tim kampanye 02 juga ditembak kalau nggak salah ya. Semuanya harus dilaksanakan secara adil lah biar kita dapat hasil yang terbaik buat 2024. Oke, baik. Bang Faisal, ini kalau kemudian DPR sibuk kampanye ya kan, yang paslon maju Pilpres juga sibuk kampanye, bagaimana Anda mengawal wacana ini? Karena apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela atau masuk dalam kategori pasal 7B atau A untuk memakzulkan presiden? Saya begini, ada kerancuan tentang agenda pemilu yang orang juga lupa. Isu pemakzulan itu bergulir, Pak Jokowi itu juga membuat keputusan-keputusan yang yang tidak ada hubungan dengan pemakzulan. Misal pengangkatan para pejabat kepala daerah itu kan. Memotong mata rantai demokrasi, menunjuk bupati sekian ratus dan beberapa gubernur. Tidak ada tabrakan dengan isu pemakzulan. Kedua, saya mau mengingatkan kepada kawan-kawan yang mengusung klaim pakar ketatanegaraan. Saya melihat kalau urusannya kekuasaan mereka itu mempermudah.
ada proses peranjingan politik yang dilakukan oleh pakar hukum tata negara. Contohnya? Saya akan kasih contoh, tapi kalau urusannya dengan rakyat, itu mereka akan mengatakan ini soal waktu, ini soal mekanisme, ini soal etika. Ini cara-cara berpikir yang makelar, pasal-pasal yang sudah membuat rakyat muak sebenarnya. Mestinya kan mereka bertanya dulu apa yang menjadi tujuan pemakzulan. Pertama, sangat terang di ruang publik, rakyat yang diwakili oleh petisi 100 menyampaikan pendapat bahwa pemilu ini sangat berpotensi curang. Karena ada politik cawe-cawe yang dipamerkan oleh Jokowi dan keluarganya. Dan hari ini kan dampaknya di mana-mana. Misal tadi yang dipertegas lagi oleh sahabat saya Pak Masinton. Runtuhnya Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan anak presiden mengakibatkan semua orang itu menjadi galau, menjadi resah, menjadi gelisah dengan proses pemilu yang berjalan. Oke. Kemudian ada dialog di Menko Polhukam, kita bertanya, kalau intervensi kekuasaan di MK begitu kuat, lembaga strategi negara loh, bagaimana bisa menjamin tidak terjadi intervensi di KPU? Kemudian kenapa lembaga-lembaga pengawasan pemilu ini diam? Tidak memiliki kemampuan, keberanian untuk mengoreksi ketika ada dugaan intervensi itu berasal dari pusat kekuasaan. Ya. Jadi gelombang kekecewaan yang terus menumpuk ditambah dengan korupsi, perampokan sumber daya alam, kebijakan yang ugal-ugalan, banyak menteri terlibat cawe-cawe, dan lebih fokus sekarang ini berdiri satu dinasti politik yang memamerkan Jokowi dan keluarganya. Seluruh sumber daya negara, potensi rakyat seolah-olah diarahkan untuk kepentingan pengabdian kepada dinasti politik. Saya perlu luruskan karena isu ini mengangkat pemakzulan, bukan perdebatan soal election. Oleh sebab itu, menurut saya, Bang Yusril, Bang Jimli, dan seluruh pakar hukum tata negara harus membuka ruang nurani untuk mempelajari sejarah bahwa ketika rakyat marah pada tahun 98 terhadap kekuasaan Soeharto, orang tidak berbicara pasal, orang tidak bicara hukum tata negara, tapi mereka turun ke jalan untuk mengatakan tidak kepada kekuasaan yang sangat zalim. Anda lihat ke depannya akan kondisi ini terjadi. Kenapa isu pemakzulan menjadi sensitif? Semua orang di dalam lorong-lorong kekuasaan yang gelap keluar satu persatu untuk menangkis dan membela seolah-olah pemakzulan ini tidak sesuai dengan mekanisme hukum, tidak sesuai dengan ilmu tata negara. Omong kosong semua. Saya minta tanggapan Valdo. Omong kosong disebut soal keluarga politik, disebut juga soal anak presiden. Sedikit, berapa detik? Saya mau mengajarkan kalian para pelaku hukum tata negara. Ketika rontoknya Mahkamah Konstitusi, di mana pakar hukum tata negara berdiri membela rakyat? Itu fakta. Jadi udah bangkrut ilmu-ilmu kalian semua. Baik, saya minta tanggapan dari Valdo dan Mbak Bivitri. Silakan Valdo. Disebutkan bahwa soal dinasti politik, anak presiden yang saat ini maju sebagai cawapres menjadi kontestan pilpres. Tanggapan Anda? Ya, saya tentu berharap petisi 100 juga adalah bukan seperti elit ya. Memang aspirasi rakyat gitu. Jadi memang saya punya harapan itu juga bahwa jangan sampai kita juga melihat hari ini ya antara DPR tadi menjadi kritik hari ini yang jauh dengan masyarakat, harusnya itu bisa menjadi mekanisme yang ada. Tapi terlepas dari itu, apabila Bang Faisal bicara soal kecurangan pemilu, saya ingat sekali di setiap pemilu yang saya ikuti isu kecurangan itu selalu ada gitu. Selalu ada, tapi ya kita cuma bisa berharap Bawaslu, tadi Bang Angga bilang KPU, aparat penegak hukum ya bekerja dengan baik gitu. Terlepas dari apapun segala tuduhan yang terjadi atas kecurangan gitu. Dan memang kalau seandainya dibilang juga bahwa hari ini dinasti politik, ya tadi saya pengen bilang Mas Gibran itu masih calon, bukan wakil presiden yang ditunjuk oleh Bapak Jokowi secara langsung gitu loh. Nah, apalagi ikut kontestasi gitu ikut kontestasi Mas Kaisang. Ikutnya mau bekokin hukum dulu. Iya, ya kan prosesnya udah terjadi, berjalan, ada yang dihukum dan tapi itu mungkin masih tetap jalan kan. Kali. Ya, mungkin kalau bicara soal etis kan udah ada sidang etisnya juga kan, dan memang ada yang menjadi korban dari situ. Jadi kenapa lagi? Bicara soal Mas Kaisang masuk partai politik. Oh, dikritik karena 2 hari dari ketum partai politik. Tapi dia masuk parpol.
Partainya sedang bertarung, ya. Mau 2 hari, mau 2 menit, 2 jam, partainya lagi bertarung di pemilu, dia tarung di proses elektoral gitu. Terus Mas Bobi kan juga tidak langsung dipilih jadi wali kota Medan, ya kan dia ikut pemilu, Mas Gibran ikut pemilu, semuanya ikut pemilu. Jadi salahnya di mana? Jadi pemilu kita ini salah semua. Anda ngerasa paling dirugikan nggak sih karena paslon Anda dianggap paling mendapat restu dan dukungan dari presiden dengan pemajulan ini? Ya nggak masalah sih, maksudnya kita coba pisahkan ini secara fair aja gitu. Ini nih masalah elektoral. Apa yang mau dipisahkan? Masalah elektoral kah? Atau masalah Bang Faisal punya keresahan atas apa yang terjadi dan kita pahami juga bahwa memang mungkin kritikannya ada yang masuk juga gitu. Tapi ya bagi kita hari ini apabila dituduhkan bahwa Prabowo Gibran adalah bagian dari dinasti politis, lo kita tarung kok ini, kita nggak minta menang langsung gitu. Ini tarung loh, bukan kompetisi juga. Iya, tarung itu proses yang fair. Jadi saya mau kasih analogi ke kau, Paldo. Ya, ini yang berulang-ulang saya sampaikan dengan pasca MK tadi. Ini menyangkut tentang etika publik. Ya, kita naik mobil atau bus angkutan umum, ada tempat duduk kosong di situ. Boleh kita duduk? Boleh. Ada aturan yang kita langgar? Tidak ada. Gitu loh. Tapi di sebelah kita ada ibu yang hamil. Ya. Ketika kita tidak memberikan kesempatan terhadap ibu yang hamil tadi, meskipun kita tidak ada aturan yang kita langgar dengan menduduki kursi kosong tadi, apa itu tidak melanggar etika publik? Pantas tidak itu? Tidak. Itulah disebut etika. Nah, putusan MK tadi itu jelas-jelas pelanggaran etik. Kemudian digunakan untuk pencalonan paslon yang saat ini ikut dalam kontestasi tadi. Merubah aturan ya untuk ikut dalam kontestasi tadi. Kan udah ada proses hukum etiknya kan tuh di MK. Iya, tadi ini kita bicara tentang etik. Ya gitu loh, secara hukum tidak ada lagi yang dilanggar. Secara aturan tidak ada dilanggar. Etika, yang norma etika itu di atas dalam pasal-pasal hukum tadi itu. Nah, itulah yang kemudian ya puncak gunung es yang saya katakan tadi itu putusan etik yang melanggar etik di MK. Kemudian terjadilah, kita lihat nih fakta-fakta hari ini terjadi di Medan. Bagaimana ASN guru-guru diarahkan paslon tertentu. Terjadi di beberapa daerah-daerah yang sekarang udah mulai terblow up ini. Nah, sehingga kemudian tadi, Paldo sebentar, yang namanya proses kecurangan apa segala macam, ya, ketika negara melakukan proses kecurangan melalui aparatur negara, ya, itulah yang mendatangkan ketidakadilan. Karena apa? Negara itu harus netral, aparatur negara diatur undang-undang. Sekali lagi kita ingat dan perlu kita sampaikan, pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Sekali lagi harus diingat, pemilu bukan sarana pelanggengan kekuasaan. Maka ya pemilu itu dalam negara demokrasi dia adalah bagian dari sirkulasi elit ya, menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika, moral dan berpihak kepada demokrasi dan berpihak kepada rakyat. Sudah kami tanggap, Mbak. Jadi silakan, Mbak. Saya ingin menanggapinya begini, Mbak Afi. Kita balik lagi ke isu MK. Kita balik lagi ke isu-isu yang sangat sulit untuk kita bahas secara tuntas. Justru karena hukum itu memang selalu dipegang oleh orang yang punya kekuasaan. Jadi makanya kita akan berdebat soal putusan MK nanti, wah itu sudah legal. Akibatnya kita harus membicarakan lagi etik. Kemudian kita membicarakan soal apakah ada pelanggaran nih, misalnya waktu Satpol PP di Garut misalnya. Yang dinarasikan adalah itu bukan termasuk ASN. Jadi aspek-aspek legal yang kaku dan terlalu definitif seperti itulah yang digunakan dan sangat nyaman digunakan oleh orang yang punya kekuasaan. Karena itulah menurut saya isu pemakzulan ini sebenarnya lahir gara-gara kita mentok di semua lini dari aspek hukumnya. Kalau kita mau berdebat soal putusan MK nanti dibilangnya ya itu sudah selesai begitu ya. Tidak ada dinasti politik. Padahal kita berbicara nepotisme, bukan sekedar dinasti politiknya, tapi cara berpolitiknya. Nah, jadi karena mentok di sana sini, kita mengalami suasana di mana hukum memang dikooptasi oleh kekuasaan bahkan MK, maka lahirlah
cara untuk mengkritik bernama pemakzulan. Nah ini saya melihatnya sebenarnya seperti itu. Jadi memang pemakzulan ini tidak bisa kita maknai secara sempit, kemudian ukurannya adalah Jokowi akan kekuasaan gitu. Jokowi akan berhasil turun atau tidak. Bukan itu. Baik. Tapi kritik terhadap kekuasaan yang berlebih-lebihan, bahkan ketika sedang berkontestasi dalam pemilu yang seharusnya jurdil. Tapi ini anaknya ikut. Jadi tentu saja secara instingtif begitu ya, bapak pasti akan membela anaknya gitu dengan situasi yang begitu dari tidak hanya tahun ini sebenarnya ya, dari paling tidak 3 tahun belakangan ini memang kekuasaan presiden sudah berlebih-lebihan, akibatnya mudah dikontrol, apalagi sekarang kepala-kepala daerah 198 kepala daerah itu semua sudah ditunjuk oleh presiden dan semuanya adalah bagian dari aparatur sipil negara. Baik, ada pertanyaan bergantung yang mau saya berikan kepada Mbak Bivitri. Apakah cawe-cawe presiden dalam pemilu dan semua penjelasan dari Mbak Bivitri tadi itu bisa dianggap sebagai perbuatan tercela sehingga menjadi alasan atau dasar untuk melakukan pemakzulan? Usai jeda, kami akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.